Shalom, puji Tuhan, kita akan melanjutkan pelayanan firman Tuhan tentang orang percaya sebagai tiang penopang yang sudah kita ambil dalam Mazmur 75 ayat yang keempat, bahwa hancurlah bumi serta dengan orang sekalian yang mendudukinya, jikalau tiada aku meneguhkan tiang-tiangnya. Firman Tuhan ini dalam kitab Mazmur sudah dijelaskan waktu yang lalu tentang orang percaya adalah tiang penopang. Orang percaya ini terbagi dari dua bagian. Pertama berbicara hamba-hamba Tuhan, Galatia 2 ayat 9. Dan kedua adalah jemaat Tuhan, yaitu dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan ternyata apa yang kita baca saat ini, kalau kita melihat sebelum kitab Mazmur, sudah ada orang-orang percaya dalam Tuhan yang menentukan kelanjutan di mana mereka berada, baik di wilayah, negara, bahkan di bumi. Sampai-sampai kalau kita melihat sebelum kitab Mazmur, ada beberapa orang-orang percaya yang akan jadi gambaran rohani bagi kita. Perjalanan orang percaya dan perjalanan baru, bahwa kita difungsikan Tuhan di bumi ini sebagai tiang-tiang penopang yang menentukan tegak hancur bumi di tempat ini kalau Tuhan tidak meneguhkan tiang-tiangnya. Kita melihat firman Tuhan dalam kitab Kejadian, ada contoh yang di sana. Adam dan Hawa sebenarnya adalah tiang di tengah Taman Eden. Penentuan, Tuhan sudah memberkati mereka, ditempatkan di Taman Eden sebagai tiang Tuhan untuk kelangsungan bumi ini. Tapi kenyataan mereka melanggar firman Tuhan, Kejadian pasal 3. Mereka makan pohon buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang Tuhan, jangan mereka menyentuh dan makan pohon ini. Tapi akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Akibat mereka jatuh dalam dosa, setelah mereka dikeluarkan dari Taman Eden, kita lihat hilanglah Firdaus atau Eden itu. Sebenarnya mereka adalah tiang kelanjutan untuk keabadian Taman Eden. Itu contoh. Kemudian kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9. Ada Nuh di sana yang ditempatkan Tuhan di bumi di waktu saat itu yang menentukan kelangsungan bumi. Pada waktu itu orang-orang atau manusia sudah berbuat dosa. Dosa mereka sudah sampai naik ke langit. Tidak menghormati pencipta. Tuhan menempatkan Nuh untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Supaya demi menyelamatkan umat manusia, dibuatlah bahtera Nuh dalam 120 tahun berjalan. Tetapi kenyataan manusia tidak mau mendengar berita baik ini. Akhirnya kita lihat Nuh dengan bahtera yang dibuat, setelah itu mereka berada di dalam bahtera ini, diluputkan Tuhan di atas air bah, maka mereka itu Nuh bagaikan tiang di waktu itu. Kalau kita perhatikan bersama semua hewan-hewan yang di dalam bahtera dan Nuh dan keluarga, mereka itu diluputkan Tuhan dari kebinasan air bah. Setelah mereka dikeluarkan, kita perhatikan yang terjadi. Seluruh bumi ini ditutup dengan air bah. Selamatlah Nuh dan seisi dalam bahtera itu. Jadi Nuh adalah bagaikan tiang yang penentuan tegak hancur bumi pada waktu itu. Kemudian kalau kita perhatikan peristiwa Kejadian 18 dan sampai 19, ada Abraham dan ada keluarga Lot. Abraham ini ditempatkan Tuhan demi sebenarnya untuk meluputkan negeri Sodom dan Gomora. Dia bersyafaat karena Tuhan segera akan menghukum negeri ini. Dia bersyafaat dalam Kejadian 18 ayat 27 dan seterusnya. Sampai ada tawar-menawar. Tuhan, jika ada orang benar 50 di sana, apakah Tuhan akan membinasakan kota ini? Tuhan katakan tidak. Sampai dia berbicara lagi, kalau ada 45 orang benar, tidak akan kubinasakan. Sampai-sampai dengan syafaatnya, kalau ada 30, kalau ada 20 orang, kalau ada 10 orang benar, apakah Tuhan akan menghukum? Tuhan katakan tidak. Kita lihat peranan Abraham. Dia bisa bersyafaat demi supaya negeri itu jangan dibakar oleh Tuhan. Hanya saja permintaan Abraham tidak sampai. Kalau ada 5 orang, seandainya kalau Tuhan. Kalau Abraham seandainya dia menyebut, kalau ada 5 orang benar sana, pasti syafaatnya diterima, tidak akan dihukum. Tapi kenyataan kita boleh lihat selanjutnya juga apa yang terjadi dengan Lot yang ada di negeri Sodom dan Gomora. Karena ada Lot di sana sebagai tiang. Sebenarnya Tuhan harus segera membumi hanguskan negeri ini. Tapi kenyataan karena ada Lot untuk beberapa waktu belum. Setelah Lot dikeluarkan dan keluarga, mereka bagaikan tiang yang dicabut
Dari negeri itu, barulah Tuhan membinasakan dengan api kota Sodom dan Gomora. Itu contoh-contoh orang-orang percaya yang ada dalam perjanjian lama sebelum kitab Mazmur, yang menjadi penentu pada suatu tempat, wilayah, negeri, bahkan bumi pada waktu itu. Nah, sekarang firman Tuhan sudah berbicara untuk kita. Ada suatu penerangan yang jelas bahwa kita orang percaya, hamba Tuhan dan jemaat adalah tiang penentu tegaknya bumi dan segala isinya. Saat ini sebagai orang percaya, kita diajar oleh firman Tuhan supaya menempatkan kepercayaan kita pada firman Tuhan dengan penuh kesetiaan dalam Tuhan. Karena kehidupan orang percaya, khususnya di ujung akhir zaman ini, akan jadi penentu kelangsungan apakah Tuhan akan segera menghukum bumi dan segala isinya. Itu pasti terjadi penghukuman atas bumi dan segala isinya. Tetapi kata firman Tuhan, apabila orang percaya dikeluarkan dulu dari bumi ini, maka bumi ini akan ditimpakan dengan penghukuman Tuhan. Itu seperti yang dijelaskan dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-6 sampai 7. Ada suatu cerita bahwa Tuhan akan menghukum Dajjal, menghukum sang antikris, menghukum orang yang membinasakan bumi ini, si antikris ini. Dia akan dihukum, tapi sebelumnya orang percaya dikeluarkan dulu. Dalam ayat 7, 6 dan 7. Apabila yang diurapi ini sudah disingkirkan, dikeluarkan, maka tibalah kesudahan. Masa penghukuman akan segera terjadi pada zaman antikris yang kita tahu pada 3,5 tahun yang berjalan terakhir. Firman Tuhan juga bukan hanya sampai di situ. Peranan orang percaya, kalau engkau setia dalam Kristus, pegang kebenaran Allah, tetap setia, maka ada janji firman Tuhan dalam Wahyu pasal 3 yang ke-12. Dikatakan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa kita orang percaya akan dijadikan tiang di kota Yerusalem yang baru. Barang siapa yang menang, dikata ayat 12 Wahyu 3. Barang siapa menang, ia akan kujadikan tiang di dalam bait suci Allah, dan tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Di Yerusalem baru, orang percaya dijadikan tiang. Artinya kelangsungan pemerintahan Tuhan di bumi ini, di bumi dan langit baru, kota Yerusalem baru, ada juga peranan orang percaya di sana akan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi hanya orang percaya yang bagaimana? Yaitu barang siapa yang menang. Kalau aku menang dalam pengiringan iman, dalam pelayanan setia sampai langkah yang terakhir, puji Tuhan, di bumi ini engkau adalah tiang penentu tegak hancurnya bumi dan segala isinya. Di sorga juga engkau ditempatkan tiang untuk dipermuliakan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Turut dalam pemerintahan Tuhan di kota Yerusalem yang baru. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, jagalah kesetiaan, jagalah pengiringan iman, supaya kita bisa melihat pemakaian Tuhan di hari-hari ini juga. Peranan-peranan kita akan menentukan dimanapun engkau berada. Di keluarga, dalam pelayanan, di negeri kita, di pekerjaan kita. Engkau adalah tiang-tiang penentu kelangsungan aktivitas apapun di lingkungan kita. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa lagi pada penguraian firman Tuhan yang lebih lanjut. Haleluya. Amin.